Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Bapak hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat mengikuti Didambar, diklat, daring, masif, dan terbuka. Perkenalkan, nama saya Intan Setiawati. Saya Widya Iswara dari PM4 TK IPA. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Baik Ibu Bapak, saya akan mulai presentasi saya yang berjudul Strategi SCAP MD dalam konstruksi instrumen pengukur keterampilan 4C. Baik Ibu Bapak, kita tahu di dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 bahwa setiap guru harus mampu merancang dan juga mengembangkan indikator instrumen penilaian, ya. Pengembangan instrumen tersebut dilakukan dengan menentukan aspek-aspek proses dan juga hasil belajar yang penting untuk dinilai dan juga dievaluasi sesuai dengan karakteristik siswa. Di mana keterampilan 4C merupakan karakteristik yang harus dimiliki siswa di abad 21. Untuk itu, guru harus melatihkan keterampilan 4C pada siswanya di berbagai level pendidikan formal. Nah, dari latar belakang ini, maka guru diharapkan kompeten di dalam mengonstruksi instrumen pengukur, terutama keterampilan 4C. Nah, untuk itu, maka dibutuhkan sebuah strategi yang bisa membantu guru dalam membuat konstruksi instrumen tes yang dapat menjadi pengukur keterampilan 4C. Di sini saya akan menggunakan strategi SCAP MD untuk membantu Ibu Bapak Guru dalam membuat konstruksi instrumen tes yang dapat mengukur keterampilan 4C. Baik Ibu Bapak, jadi apa itu sebetulnya instrumen pengukur keterampilan 4C itu? Nah, instrumen itu kan sebuah alat ya Ibu Bapak. Maka instrumen pengukur keterampilan 4C itu adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan 4C, yaitu tentunya melalui indikator atau aspek penilaian yang menjadi standar. Nah, Ibu Bapak tahu bahwa keterampilan C itu terdiri dari apa saja? C pertama adalah critical thinking, C kedua creative thinking, C ketiga collaboration, C keempat adalah communication. Nah, keterampilan 4C ini berada pada dua domain, yaitu yang pertama domain berpikir atau disebut minds on, dan juga domain olah tubuh yang disebut dengan hands on. Nah, domain berpikir atau minds on itu terdiri dari keterampilan berpikir kritis dan juga berpikir kreatif. Nah, jadi berpikir kritis dan berpikir kreatif ini bisa diukur ya, yaitu dengan menggunakan tes. Tesnya bisa tes esai maupun tes PP. Hanya yang lebih cocok untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif itu diberikan tes esai. Bagaimana dengan domain olah tubuh atau hands on? Nah, yang termasuk hands on itu adalah kolaborasi dan komunikasi. Maka untuk mengukur kolaborasi dan komunikasi ini dibutuhkan instrumen non-tes, yaitu berupa rubrik penilaian atau observasi atau juga wawancara. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dari tadi kita berbicara mengenai pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Apa sih bedanya sebetulnya? Nah, di dalam pengukuran itu kita ada kegiatan membandingkan ya. Jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu atau yang sudah distandarkan. Nah, sedangkan penilaian itu adalah kegiatan pengambilan keputusan melalui penerapan metode untuk memperoleh informasi tentang ketercapaian kompetensi ya. Tentu berbeda ya, kalau pengukuran tadi membandingkan dengan alat ukurnya ya, dengan standarnya. Sedangkan penilaian itu adalah menginformasikan ya, informasi tentang ketercapaian. Misal, kalau pengukuran kita akan membandingkan
panjang misalnya ya, panjangnya berapa maka dibandingkan dengan ukuran standar yaitu misalnya meter, dengan alat ukurnya adalah penggaris misalnya atau meteran. Nah, kalau penilaian itu adalah keputusannya, misalnya oh ternyata untuk mengukur panjang meja itu tidak boleh lebih dari 2 meter misalnya, atau jadi suatu informasi ya. Atau misalnya seorang anak memiliki nilai di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, nah itu adalah informasi tentang ketercapaian kompetensi, sehingga pengukuran itu biasanya bersifat kuantitatif dan penilaian bersifat kualitatif. Dan apa itu evaluasi? Evaluasi adalah proses kegiatan yang meliputi baik itu pengukuran maupun penilaian ya. Nah, bagaimana pengukuran keterampilan berpikir kritis dan kreatif itu dilakukan? Tadi sudah dikatakan bahwa keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif itu masuk ke hands on, sehingga untuk mengukurnya harus ada instrumen tes ya. Tentu instrumen tes ini harus valid ya. Apa itu valid? Mengukur apa yang hendak diukur. Nah, bagaimana agar instrumen tes itu bisa valid? Penting untuk diperhatikan. Yang pertama, yaitu guru harus mengetahui dan memahami indikator-indikator terkait konten IPA. Yang kedua adalah menguasai konten materi pembelajaran IPA-nya ya. Dan yang ketiga ini yang paling penting, yaitu apa? Berlatih ya. Berlatih dengan baik sehingga dapat menyusun butir instrumen tes untuk kedua keterampilan ini. Ya, jadi latihan ya. Nah, seperti sekarang Ibu Bapak mengikuti kursus di Damba ini ya, berarti Ibu Bapak ingin berlatih membuat instrumen tes pengukur keterampilan 4C. Baik. Nah, jadi apa sih konstruksi instrumen keterampilan 4C? Nah, sebetulnya untuk guru yang expert atau yang sudah ahli tidak akan mengalami kesulitan ya dalam menyusun instrumen ini. Asal tahu indikatornya apa, kemudian menguasai konten IPA, sudah dia bisa membuat instrumen dengan baik. Namun untuk guru novice atau pemula tentu tidak akan mudah ya ketika ditugaskan untuk menyusun instrumen keterampilan 4C. Meskipun tahu indikator dan menguasai konten IPA, namun tetap belum merasa mahir ya di dalam menyusun instrumen tersebut. Oleh karena itu, saya akan membimbing atau membantu Ibu Bapak dalam menyusun instrumen itu dengan menggunakan strategi SCAP-MD ya. Jadi strategi SCAP-MD ini akan membantu guru pemula untuk mengonstruksi instrumen keterampilan 4C. Nah, jadi strategi SCAP-MD itu dari kata strategi. Sebetulnya apa sih strategi itu? Nah, strategi ini menurut Hilda Taba itu adalah berupa urutan atau pola kegiatan yang dapat mengakomodasi variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Itu menurut Hilda Taba. Bagaimana dengan Kem? Kem mengatakan bahwa strategi adalah kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan baik oleh fasilitator ya ataupun peserta diklat agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian Dicary juga mengemukakan pendapatnya mengenai strategi, yaitu komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru, dalam hal ini fasilitator ya, dalam rangka membantu peserta didik, dalam hal ini adalah peserta diklat, untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, dari pengertian-pengertian ini maka saya simpulkan bahwa strategi adalah prosedur yang dilakukan dalam sebuah kegiatan dengan mengakomodasi variabel yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, itu strategi ya. Kemudian apa itu SCAP-MD? SCAP-MD itu adalah gabungan dari kata scaffolding dan modeling, yaitu apa? Sebuah konstruksi
yang digunakan untuk membantu guru pemula dalam membuat instrumen pengukur keterampilan 4C, yaitu melalui scaffolding dan modeling. Sehingga strategi SCAP MD ini bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dapat mengakomodasi guru pemula dalam membuat konstruksi instrumen pengukur keterampilan 4C dengan memberikan bantuan secara bertahap melalui scaffolding dan modeling. Itu ya Ibu Bapak. Nah, baik. Jadi kita mengulas apa sih sebetulnya scaffolding itu. Nah, scaffolding itu awalnya yaitu dari dari alat yang digunakan sebagai tangga ya, atau struktur sementara yang digunakan sebagai penyangga dalam sebuah konstruksi bangunan, biasanya berbentuk suatu sistem yang berfungsi sebagai tempat berpijak untuk mencapai tujuan. Tetapi Vygotsky itu mengambil kata scaffolding sebagai tujuan di dalam memberikan sejumlah bantuan kepada peserta diklat atau guru dalam pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Itu menurut ahli ya. Kemudian scaffolding juga bisa dikatakan sebagai peran rekan yang lebih mampu dalam memberikan bantuan dan dukungan untuk membuat konstruksi pengetahuan peserta diklat. Itu yang dikatakan oleh Engin ya. Sehingga arti scaffolding dapat diartikan sebagai teknik pemberian dukungan belajar secara terstruktur yang pada tahap awalnya dilakukan untuk memotivasi peserta diklat ya agar dapat belajar secara mandiri. Tetapi setelah mampu, kemudian secara berangsur-angsur akan dikurangi sehingga peserta yang mengikuti kegiatan ini menjadi mampu ya tanpa bimbingan lagi. Baik. Kemudian apa itu modeling? Nah, modeling itu sebetulnya digagas oleh Albert A. Bandura ya. Jadi apa artinya? Yaitu sebuah proses mengamati atau meniru atau menjadi model yang dapat mempengaruhi perilaku kognitif dan juga lingkungannya. Nah, arti yang lain juga bisa dikatakan sebagai proses perancangan untuk membangun sistem sebagai blueprint atau pedoman atau panduan ya terhadap sistem yang akan dibangun, atau juga sebuah model yang memiliki konsep dan menjadi bagian dari suatu strategi di mana fasilitator menyediakan panduan tentang prosedur yang menjadi tujuan kegiatan. Itu ya. Sehingga di sini saya menyimpulkan bahwa mengartikan bahwa modeling adalah suatu strategi dalam melatihkan keterampilan yang menggunakan proses belajar dengan cara memberi contoh sebuah tahapan yang dapat ditiru. Model yang ditampilkan diharapkan dapat berperan sebagai rangsangan terhadap pikiran-pikiran, ide-ide, dan dalam menyelesaikan tugas yang dikerjakan sebagai sebuah motivasi. Sehingga keuntungan strategi SCAP MD adalah memotivasi dan mengaitkan minat peserta diklat dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua adalah menyederhanakan tugas sehingga bisa lebih terkelola dan bisa dicapai oleh peserta diklat. Yang ketiga adalah memberi model dengan definisi yang jelas mengenai aktivitas yang dilakukan. Dan yang keempat memberi petunjuk untuk membantu peserta diklat fokus pada pencapaian tujuan. Nah, ini yang disebut dengan tahapan scaffolding. Jadi bertahap ya, di mana peserta nanti diminta untuk mendeskripsikan dulu indikatornya. Ya, kemudian indikator itu dioperasionalkan tahap keduanya, baru membuat kerangka soal, kemudian penulisan soal, dan setelah soalnya ditulis nanti dicek kembali apakah valid atau tidak. Nah, untuk mendukung kerja scaffolding maka diberikan sebuah LKG atau lembar kerja guru, di mana LKG ini berisi kolom-kolom yang sesuai dengan tahapan pada scaffolding. Kemudian juga ada modeling ya. Jadi di kolom LKG itu juga ada yang sudah berisi contoh teknis dari tahapan awal scaffolding sampai tahapan akhir yang bisa dijadikan oleh peserta diklat sebagai modeling.
Nah, setelah peserta diklat membuat butir-butir soal, maka butir-butir soal itu bisa dipetakan atau didistribusikan nanti di dalam sebuah tabel ya. Dan juga hasil soal itu dapat dikonstruksi, dapat dikumpulkan ya dalam suatu tabel yang berjudul instrumen tes berpikir keterampilan apa ya. Nah, demikian untuk Sekap MD ini, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.